Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Bapak dan Ibu berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Value Starter kelas 5 PSI akan memberikan kronologi dan analisa kasus hukum cyber, gedung DPR dijual murah di marketplace, Sekjen minta polisi turun tangan. Video ini untuk memenuhi tugas pertemuan 11 mata kuliah hukum cyber. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Andrian Tony, Neola, Rio, Richard, saya sendiri, dan Yusuf. Kasus ini kami ambil dari artikel yang diterbitkan di Cybertrade ID pada 7 Oktober 2020 dengan judul artikel Gedung DPR dijual murah di marketplace, Sekjen minta polisi turun tangan. Berikut adalah kronologi dari kasus ini. Secara garis besar, ada aksi menentang pengesahan RUU Omnibus Law yang ditunjukkan melalui demonstrasi, tapi selain itu juga ada muncul penawaran yang menjual gedung DPR RI dengan harga murah di online marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Harga gedung DPR ini ditawarkan Rp123 juta di Tokopedia, Rp100.000 di Shopee, dan Rp5.000 dan Rp10.000 oleh dua akun penjual di Shopee. Namun gedung DPR ini tidak benar-benar dijual, karena hanya sebagai bentuk sindiran yang dilandasi rasa kecewa terhadap kinerja DPR yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja, lantaran mengesahkan RUU Cipta Kerja yang menurut mereka lebih menguntungkan pengusaha. Berikut adalah tangkapan layar akun penjual yang menjual gedung DPR RI di Shopee yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2020 pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Di sini kita bisa melihat ada tertera di sini gedung DPR RI dijual dengan harga Rp5.000. Kemudian mengenai respon DPR, Indra Iskandar, Sekjen DPR RI, mengatakan bahwa hal ini adalah suatu hal yang wajar dan merupakan bagian dalam demokrasi. Katanya, itu urusan Kementerian Keuangan sama yang bersangkutan urusan kepolisian. Menurut saya, polisi juga harus menindak tegas. Jadi, jok-jok semacam itu saya kira tidak perlu dipakai. Walaupun Indra merasa bahwa hal ini adalah sesuatu yang wajar, namun dia tetap meminta agar kepolisian dapat menindak tegas aksi satir ini. Katanya lagi, jok DPR dijual kan nggak tahu maksudnya apa. Jadi kawan-kawan tanya saja sama yang jual maksudnya apa. Selain itu, dari marketplace-nya sendiri yang menjadi media untuk menyebarkan aksi, untuk melakukan aksi ini, angkat suara. Misalnya dari Bukalapak, Gica Graciela, Senior Corporate Communications Manager Bukalapak mengatakan pelapak yang terbukti menjual produk yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan akan segera di-take down oleh tim terkait. Tokopedia juga mengatakan meskipun Tokopedia bersifat user-generated content, di mana maksudnya konten diunggah oleh pengguna, kami proaktif menjaga aktivitas dalam platform Tokopedia tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara tim Humas Shopee mengatakan sedang dalam diskusi internal untuk menindaklanjuti hal itu. Selain itu, agar hal ini tidak terjadi lagi atau hal-hal yang melanggar hukum lainnya tidak terjadi lagi dalam marketplace, Bukalapak dan Tokopedia meminta agar pengguna dapat melaporkan produk-produk yang melanggar hukum melalui pelaporan penyalahgunaan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kami terhadap kasus hukum yang dipilih. Hasil analisis tersebut akan kami paparkan dalam 3 poin besar, yaitu pelanggaran apa yang terjadi. Yang kedua adalah dasar hukum. Yang ketiga adalah konsekuensi hukum tersebut. Oke, baik, saya akan jelaskan yang pertama dulu. Pelanggaran. Nah, pelanggaran apa sih yang terjadi?
adanya penjualan gedung DPR di berbagai online marketplace. Berbagai online marketplace di sini mulai dari Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee sebagai bentuk sindiran atas dasar kekecewaan terhadap kinerja DPR terkait dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni dengan Omnibus Law tersebut. Oke, di sini sebagai suatu bentuk sindiran atas dasar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPR. Nah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat atau oknum-oknum tertentu, let's say orang tersebut ingin mengundang rasa kebencian secara massal terhadap DPR. Nah, penjual gedung DPR ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni UU ITE sendiri, mengenai pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Sebagaimana akan dijelaskan dalam slide berikutnya adalah menjelaskan pasal-pasal tersebut. Oke. Dan juga kita dapat mengaitkan hal tersebut dengan dasar hukum yang ada di negara Indonesia. Salah satunya seperti UU ITE pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan juga kita dapat mengaitkannya dengan UU ITE pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi hukum yang menentukan pidana pelanggaran UU ITE. Pelanggaran tersebut tercantum dalam 3 pasal UU ITE yaitu: pertama, Undang-Undang ITE pasal 45 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Undang-Undang ITE pasal 36 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang ITE pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya.